Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 8 Juni 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Jadi sebelum saya mulai, disclaimer dulu seperti biasa. Jadi semua hal yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi. Jadi tidak ada unsur paksaan untuk teman-teman ikut ke dalam video analisanya. Karena yang kita buat di video ini itu adalah untuk bisa bagaimana menganalisa barang, bagaimana belajar untuk menganalisa, dan juga bagaimana memprediksi selanjutnya pergerakan arah XAU USD pada hari ini. Karena yang kita inginkan adalah supaya bisa profit di XAU USD pada kesempatan kali ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin ya. Kemarin juga sudah saya kasih tahu bagi teman-teman semua bahwa area 1968 itu bisa menjadi target teman-teman saat ini ya. Ataupun kemarin ya. Kemarin bagi yang ambil posisi entry di 1955 pada saat hari Selasa kemarin, take profit terjauh saya katakan adalah sampai di 1980. Tapi untuk TP terdekat seperti yang sudah saya buat juga garisnya di sini itu di 1968. Jadi otomatis kemarin teman-teman itu sudah kena take profit di 1968. Jadi teman-teman sudah keluar ya. Atau mungkin teman-teman pada saat di angka 1968 teman-teman mungkin ada yang keluar setengah atau keluar seperempat lalu pasang SL plus ya, itu teman-teman juga sudah profit intinya. Karena kalau kita lihat juga harga kemarin itu turun ya, turun secara signifikan dari 1968 di sini ya. Yang ternyata saya analisa yang di sini belum bisa ya. Untuk jika dia break 1968 kenaikan sampai di 1980 akan terbuka lebar, ternyata ini bukan break, ini false break namanya ya. Ini false break. Dan bahkan di H1 di sini kita bisa lihat di sini ada yang namanya bearish engulfing di sini. Dan kalau kita lihat kenapa ini bisa terjadi ya, padahal kemarin secara berita kita nggak ada ya, secara berita kita nggak ada. Jadi di sini untuk permasalahan ini kenapa dia tiba-tiba drop itu saya rasa belum dapat ya. Saya alasan beritanya ini untuk saat ini belum dapat ya, belum dapat untuk alasannya. Tapi saya rasa sih karena ya pernyataan daripada The Fed. Karena untuk saat ini ya, untuk The Fed sendiri itu sih diperkirakan masih akan ada kenaikan di bulan Juni ini. Karena kalau kita lihat untuk The Fed bulan ini itu akan ada di tanggal 15 Juni, berarti di minggu depan ya. Di minggu depan ya, pas berarti di hari Kamis minggu depan kita akan melihat kemungkinan akan ada kenaikan atau mungkin tidak ada kenaikan. Jadi market kemarin itu masih seputar tentang apa ya, The Fed yang kemungkinan apakah dia akan menaikkan suku bunga di bulan ini atau enggak gitu. Jadi kalau dilihat ya pergerakannya untuk di XAU USD agak sedikit rumit sebenarnya kemarin ya. Dan kalau kita lihat lagi apakah inverted head and shoulder-nya itu jadi? Saya rasa sih enggak ya, saya rasa sih enggak. Karena harga pada saat hari Rabu kemarin itu turunnya drastis, masuk lagi ke area demand kita di sini ya, masuk lagi ke area demand kita di sini. Tapi hati-hati ya, area demand sekarang itu kecenderungannya kemungkinan akan bisa di break ya. Jadi antara USD-nya yang menguat atau minat daripada gold di kalangan para trader itu tidak ada. Jadi antara dua itu ya, antara USD-nya yang menguat atau XAU-nya yang terlalu lemah untuk saat ini. Karena kalau dilihat saya rasa sih ya, untuk saat ini demand kita yang ada di 1932 itu saya rasa bisa di break dengan mudah. Alasan yang pertama sih paling simpel adalah ini trendline di break ya. Trendline ini dikonfirmasi di break untuk hari kemarin
ya. Dikonfirmasi di break ya dengan close di bawah trendline tetapi masih tertahan area demand. Kemungkinan ya, ini kemungkinan aja ya. Kemungkinan area 1932 itu akan di break. Tapi overall pergerakan XAU secara daily itu masih ranging dari 1932 sampai di 1980. Dia tidak ada kemana-mana. Ya, untuk saat ini secara market XAU USD masih bergerak ranging dari 1980 sampai di 1932. Dia tidak bisa pergi ke mana-mana selama beberapa hari kemarin, dimulai dari tanggal 18 Mei kemarin. Tapi kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya pribadi, ya ini menurut saya pribadi, prediksi sih untuk XAU USD saya rasa demand 1932 itu akan bisa di break. Karena kalau kita lihat juga secara berita pada hari ini, kita ada berita mengenai unemployment claim ya, ataupun tingkat pengangguran klaim mingguan, yang dimana diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 232.000 naik ke 236.000. Jika nanti di sini hasilnya yang keluar adalah di atas ekspektasi ataupun di atas 236.000, contohnya misalnya di angka 238, 39 dan 40, jika angka itu yang keluar, maka kita bisa melihat pergerakan XAU USD ke atas. Nah, tetapi jika kita tidak jika kita melihat angka daripada unemployment claim di sini itu hasilnya di bawah 232.000, saya rasa sih ini akan membuat pergerakan XAU USD akan lebih cenderung ke bawah. Lebih kuat. Saya rasa sih seperti itu. Ya. Jadi untuk saat ini apakah kita bisa open karena berada di area demand? Saya rasa agak worry untuk saat ini ya, agak worry. Kenapa? Yang tadi secara daily trendline ini di break ya. Trendline ini di break dan area 1955 ini di break ya. Jadi walaupun nanti dia bisa bergerak turun break 1932, mungkin saya rasa pergerakan hari ini akan seperti ini ya. Dia akan naik sampai ke 1955 seperti biasa kan. 1955 ini setiap di break harus di retest. Biasanya sih seperti itu ya. Dari histori ke belakang itu setiap dia break 1955 pasti akan di break. Nah, pasti sih biasanya seperti itu. Yang dimana ini juga berpotongan dengan trendline yang saya rasa sih ketika dia naik seperti ini dan terjadi konfirmasi turun, nanti teman-teman bisa open posisi sell nanti di sini ya. Tapi kalau sell di sini teman-teman stop lossnya pendek aja, nggak usah terlalu panjang ya, nggak usah terlalu tinggi. Mungkin bisa di 1960 ya. Di 1960 di sini untuk ambil SL-nya dengan take profit pertama di 1945. Dan take profit terjauh adalah di 1932, bisa seperti ini. Tapi kalau kita menunggu sampai 1955 berarti kita boleh nggak buy sekarang. Kalau mau buy sekarang karena harga ada di area demand ya. Kalau teman-teman ingin buy sekarang sih konfirmasinya harus ada ya. Mungkin bisa dengan ini. Ini kan candle H4-nya sebentar lagi akan di close ya. Jika candle H4 di sini berhasil mengcover bodinya, ya. Candle H4 setidaknya close di angka 1945 atau enggak di atas 1945 deh ya. Mau di 1946 itu juga lebih bagus ya, 1946, 1945 lebih. Intinya di atas itu, maka itu bisa menjadi trigger untuk teman-teman ambil posisi buy. Tapi dengan target 1955 ya, nggak usah muluk-muluk terlalu tinggi. Tapi saya rasa sih karena ini candle close nanti pada saat keluar videonya, candle H4 ini saya rasa sudah di close ya. Jadi untuk teman-teman yang telat entry, saya rasa lebih baik jangan memaksakan entry ketika buy di sini ya. Jika sudah telat, sebaiknya menunggu aja. Entah itu menunggu sell di sini atau karena di sini ada bearish engulfing ya. Karena di sini ada bearish engulfing, saya rasa
Di sini apakah di sini menjadi area supply baru? Bisa menjadi area supply baru, tapi saya rasa ini supply-nya terlalu besar. Ibaratnya ini area supply-nya ini dibuat-buat, harga itu dibuat-buat untuk bisa bergerak naik dan turun secara cepat ya. Walaupun secara berita kita tidak ada melihat apapun berita kemarin. Jadi kalau teman-teman melihat ini sebagai adanya manipulasi market, masih masuk lokal ya, masih masuk logika. Dimana harga dibanting naik, kemudian dibanting turun lagi sekali dan semakin turun dan semakin turun. Jadi ya harga itu dibuat seolah-olah harga itu dibuat naik ya. Harga itu dibuat naik sampai ke 1970 dan kemudian dropnya sampai di 1945. Ya, kita lihat ini bisa seperti manipulasi market sih sebenarnya. Tapi untuk hari ini saya rasa teman-teman yang ingin buy silahkan buy di sini, tapi dengan penuh kesadaran ya, harus ada konfirmasi di sini entah di H1 atau di H4. Untuk yang sell silahkan tunggu di 1955 karena ini kemungkinan akan bisa di retest dan kemungkinan bisa turun juga. Dan jika ada yang ingin break di atas 95 ya, jika ada yang ingin buy di 1955, tunggu harga itu break dengan pasti seperti ini ya. Jika harga itu break seperti ini, maka teman-teman tunggu harga itu retest dan kemungkinan harga bisa naik lagi sampai ke 1968 nanti. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.